Assalamualaikum, halo Bu Sulfa, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik Bu Anis. Bu Anis apa kabar? Bu Sulfa, saya sedang galau ini, makanya saya ingin datang ke sini. Apakah Bu Sulfa ada waktu? Ya sejenak untuk ngobrol begitu, Bu. Kebetulan Bu, murid-murid saya ada jam pelajaran agama Islam. Jadi saya ada waktu luang. Ada apa toh yang membuat Bu Anis itu galau? Ada yang bisa saya bantu melalui percakapan hari ini, Ibu? Begini, Bu, saya ini sedang sedikit galau gitu, Bu. Di kelas saya, sekarang ini saya harus ekstra dalam mengatur hal-hal yang di luar materi pembelajaran. Murid-murid saya itu kok akhir-akhir ini sering berkata yang kurang sopan dan kurang memperhatikan dalam pelajaran saya. Oke Bu Anis, lalu dari pertemuan kita kali ini, apa sih yang Bu Anis harapkan pada akhir nanti? Begini, Bu Sulfa, saya itu ingin mendapatkan jalan keluar, solusi maupun pencerahan seperti itu. Bagaimana ya caranya saya bisa mengajar lebih baik lagi di kelas saya ini? Bagaimana cara mengatasi kondisi anak-anak ini yang senang sekali berkata yang kurang sopan? Begitu loh, Bu Sulfa. Oh, jadi Bu Anis mengharapkan bisa mendapatkan jalan keluar, semacam solusi begitu ya Bu, tentang apa itu masalah pengelolaan kelas yang anak-anaknya itu suka sekali bicara yang kurang sopan seperti itu ya Bu. Iya, tepat sekali Bu Zulfa. Hampir setiap kali saya selesai mengajar di kelas saya meninggalkan kelas itu rasanya kok saya seperti lelah hati karena takut terkuras emosi saya dengan sikap anak-anak saya itu, Bu Zulfa. Waduh, waduh, baik. Menurut yang saya dengar tadi ya Bu Anis mengatakan kalau pengelolaan kelas ini menguras emosi ya Bu, siswanya sering berkata yang kurang sopan. Nah, sekarang bisa nggak Bu Anis menjelaskan kondisi yang lebih jauh lagi bagaimana Bu? Begini Bu Zulfa, sering sekali saya masuk ke kelas itu, saya lihat anak-anak masih belum siap untuk menerima pelajaran dari saya. Kedatangan saya itu tidak dihiraukan. Sebagian besar anak-anak masih sibuk bermain, bahkan ada yang bermain kejar-kejaran di kelas. Kemudian saya amati anak-anak jika bertengkar itu suka sekali memanggil temannya dengan nama orang tua. Terus kemudian kalau saat saya mulai mengajar ya Bu Zulfa, saya mengajar materi apa, anak-anak itu sepertinya berbicara di luar topik materi yang saya sampaikan. Kemudian jika saya menegur mereka, Bu, mereka itu menjawab dengan alasan yang kurang bisa saya terima. Sungguh terkuras emosi saya menceritakan ini, Bu. Oh, iya iya Bu Anis. Jadi begitu keadaannya Bu Anis. Pantas saja kalau Bu Anis ini merasa emosinya sangat terkuras. Nah, sekarang menurut Bu Anis, kalau boleh diwakilkan dari angka 1 sampai 10, kondisi pembelajaran di kelas Bu Anis saat ini berada di angka berapa ya Bu Anis? Dan Bu Anis itu mengharapkan di angka berapa toh Bu? Menurut saya, jika diwakilkan 1 sampai 10, pembelajaran saya ini di angka 5, Bu. Tapi saya berharap pembelajaran di kelas saya bisa mencapai angka 7 atau mungkin malah 8, Bu. Itu harapan saya. Baik, di angka 5 ya Bu tadi, menyimak dari berbagai kondisi yang diungkapkan sama Bu Anis tadi ya, menurut Bu Anis, apa yang menjadi penyebab anak-anak itu bertindak demikian Bu? Berbicara kurang sopan, memberikan alasan yang tidak logis, ngobrol di luar topik pelajaran, apa penyebabnya ya Bu kira-kira? Apa ya, Bu? Saya jadi teringat Bu Sulpa pada waktu pembelajaran di awal. Saya pernah melaksanakan asesmen diagnostik di kelas itu, Bu. Baik, seperti apa Bu?
Saya pernah melakukan asesmen diagnostik dengan instrumen kebutuhan dasar manusia. Nah, hasilnya menunjukkan jika kebutuhan dasar mereka sebagian besar adalah kasih sayang. Mungkin ini, Bu, yang bisa menjadi penyebabnya mengapa mereka seperti yang saya sampaikan tadi, berkata yang kurang sopan, mencari pembenaran, dan semacam itu tadi, Bu. Oh, itu bisa jadi seperti itu ya Bu Anis, karena itu fakta yang menjadi penyebab seperti yang Bu Anis sampaikan tadi. Kebutuhan itulah yang menjadi faktor pendorong manusia melakukan sesuatu. Ya, dalam hal ini yaitu kebutuhan akan kasih sayang ya Bu. Nah, Bu Anis, dari pertemuan kita kali ini, hal apa yang bisa dilakukan untuk menjawab kegelisahan Bu Anis di kelas tadi? Saya jadi berpikir, Bu, untuk mengimplementasikan kompetensi sosial dalam pembelajaran saya, ya, Bu. Sebagian anak-anak yang berkebutuhan kasih sayang, mereka itu pasti ingin disapa secara ditanya perasaannya, ingin diperhatikan atau dimengerti sesuai kondisinya. Seperti itu, Bu Zulfa. Saya itu jadi teringat di awal membuka kelas saya sering menanyakan kabar anak-anak. Saya tanya bagaimana perasaannya hari ini. Dengan antusias, mereka itu menjawab dan terlihat semangat begitu, Bu. Saya membuat roda dan anak-anak bisa menempelkan perasaan yang dirasakan pada saat itu. Jadi, dengan mengetahui kondisi anak dan membuat anak-anak dalam kondisi yang baik, itu bisa membuat mereka lebih siap menerima pembelajaran. Serta dengan hal-hal seperti ini yang bisa saya agendakan saya, jadi penerapan kompetensi sosial emosional di kelas saya seperti itu, Bu. Wah wah, Mbak, saya wah, pikir itu ide yang bagus loh, Bu. Lalu bagaimana Bu Anis menerapkan dalam pembelajarannya? karena menurut saya kompetensi sosial emosional itu sepertinya agak susah saya jalankan secara eksplisit, sepertinya saya akan memilih metode terintegrasi pada pembelajaran, sehingga saya bisa menyesuaikan di bagian apa, bisa di awal, di tengah, maupun di akhir pembelajaran. Seperti itu, Bu Zulfa. Seperti itu. Ide yang ingin dieksekusi seperti itu ya, Bu, ya. Nah, tapi bagaimana kondisi di kelas yang Bu Anis katakan tadi, anak-anaknya itu kurang, apa itu, anaknya ada yang berkata kurang sopan juga. Bagaimana Bu Anis mengatasi permasalahan itu, Bu? Kalau hal itu, saya pikir saya bisa menguatkan kembali keyakinan kelas mereka, Bu Zulfa. Dan di awal tahun pelajaran, saya pernah mengajak anak-anak itu membuat keyakinan kelas. Jadi, saya berencana untuk melihat ulang nilai-nilai yang telah mereka sepakati. Kalau misalnya ada yang perlu ditambahi, diperbaiki, saya yakin keyakinan kelas itu bisa dirubah atau disesuaikan. Terus selanjutnya saya juga perlu senantiasa mengingatkan anak-anak dengan keyakinan kelas tersebut di setiap pertemuannya, agar anak-anak itu sadar dengan keyakinan kelas mereka sendiri dan menjadikan tujuan dari perilaku dan menjadi pedoman mereka berperilaku. Sehingga harapannya bisa mengantarkan kelas tersebut lebih kondusif begitu, Bu Zulfa. Semoga sesuai dengan harapan kita ya, Bu. Wah, bagus sekali Bu Anis kalau kelas Ibu sudah ada keyakinan kelas semacam itu yang Bu Anis terapkan tadi dan semangat baru yang Bu Anis dapatkan kali ini dengan solusi-solusi tadi yang muncul. Nah, kapan Bu Anis mau melaksanakan dua rencana tadi, Bu?
Pastinya saya akan menerapkan secepatnya Bu Zulfa. Saya akan membuat RPP untuk seminggu ke depan ini dengan menyesuaikan terkait materi KSE yang ingin saya integrasikan dalam pembelajaran tersebut. Dalam minggu ini pula saya akan melihat kembali keyakinan kelas mereka. Selanjutnya, saya juga perlu senantiasa mengingatkan anak-anak dengan keyakinan kelas tersebut di setiap pertemuannya agar anak-anak itu semakin dekat dengan keyakinan yang mereka miliki. Begitu, Bu Zulfa. Wah, senantiasa mengingatkan anak-anak dengan keyakinan kelas tersebut di setiap pertemuannya ya, Bu. Itu ide yang menarik, Bu Anis. Mengingat waktu nih, Bu, saya ingin mendengar apa yang sudah Ibu Anis peroleh dari percakapan kita tadi. Di awal tadi, saya telah menceritakan tentang kondisi kelas yang sangat menguras energi dan emosi saya. Kemudian, saya mencoba memetakan penyebabnya, yaitu tentang kebutuhan dasar mereka atas kebutuhan kebebasan dan kasih sayang. Berpijak hal tersebut, saya akan berusaha mengurai permasalahan ini dan ingin menerapkan pembelajaran KSE yang terintegrasi dan memaksimalkan fungsi keyakinan kelas mereka. Begitu, Bu Zulfa. Ya, baik Bu Anis, terima kasih ya Bu untuk kesimpulannya. Saya rasa itu sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bu Anis yang ungkapkan di depan. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Anis? Alhamdulillah, Bu Zulfa, saya senang sudah menceritakan kegalauan yang saya alami dan mendapat pencerahan sekarang. Ya, saya sudah melihat dari senyum yang dipancarkan Bu Anis seperti itu ya, menandakan bahwa perasaan Bu Anis itu senang. Saya persilahkan Bu Anis untuk segera melakukan tindak lanjut dari percakapan kita hari ini. Dan mungkin Bu, 2 minggu lagi kita agendakan waktu sejenak. Kita berbincang-bincang lagi. Saya itu penasaran Bu, bagaimana nanti hasilnya. Baik, Bu Zulfa, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk membicarakan hal ini. 2 minggu lagi kita bertemu ya, Bu. Saya akan menceritakan hasil eksekusi yang saya lakukan. Semoga hasilnya sesuai harapan kita. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bu Ani, saya tunggu kabar selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.